Apakah sudah ada saksi yang melapor terhadap pelaku kasus penyimpangan seksual fetis yang merupakan seorang mahasiswa UNR itu? Kita langsung tanyakan kepada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat siang, Pak Truno Yudo. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak, terhitung hari ini sejak kasus ini menjadi viral, apakah sudah ada korban ataupun saksi yang melapor? Ya, baik Mbak Deta. Polda Jawa Timur dalam artian menjadi keresahan masyarakat, maka tindak lanjutnya sudah melakukan langkah-langkah. Kita sudah melakukan penyelidikan ya dengan penelusuran akun-akun yang ada melalui Direktorat Cyber atau Direktorat Reserse Kriminal khususnya. Kemudian juga Bapak Kapolda menyampaikan untuk membentuk lagi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Umum. Artinya tidak menutup kemungkinan ini akan patut diduga adanya tindak pidana yang secara fisik maupun yang secara eksploitasi gambar atau ITE. Nah, kemudian untuk kolaborasi kembali, masing-masing direktorat sudah melakukan sinergi ya terkait dengan adanya PTN yang kemudian membuka posko dan harapannya adalah memang saksi ataupun saksi korban ini akan lebih cepat mempermudah dan meringankan proses penyelidikan ini sehingga dapat dikumpulkannya suatu keterangan sebagai alat bukti yang kemudian nanti kita analisa apakah ini patut diduga suatu tindak pidana. Begitu Mbak Dita. Jadi hingga saat ini belum ada saksi ataupun korban yang melapor, begitu? Ya, sejauh ini kita sudah kolaborasi ya, berkoordinasi dengan UNAIR atau PTN yang ada, di mana membuka posko. Dan sejauh ini juga pelaksanaan kemahasiswaan juga masih dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian kita sudah melakukan penelusuran lebih awal terkait dengan akun-akun yang memang ada, di mana caption atau statement-statement di sini patut diduga adanya suatu baik pelecehan secara fisik maupun juga eksploitasi gambar yang ada. Lalu bagaimana proses penanganan selanjutnya jika dalam kurun waktu tertentu tidak ada saksi ataupun korban yang melapor? Ya, dalam ketentuan kita punya instrumen ya, instrumennya aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang pornografi, tindak pidana pornografi ya. Kemudian juga ada Undang-Undang ITE. Dalam hal ketentuan pada pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi juga di pasal 1 ayat 1 kan ketentuan umumnya bagaimana yang termasuk bagian daripada tindak pidana pornografi ini dalam bentuk lainnya. Fetis di sini memang baru kita dengar ya bagi masyarakat awam dan kemudian ini memang sebagai suatu pornografi parasit ya. Artinya dia tidak bisa langsung atau ini ada fasenya sebenarnya. Namun saat ini perkembangannya kita melihat setiap korban diminta untuk memakai kain jari yang kemudian ditutupi bagian tubuhnya dengan menggunakan ikatan ataupun juga lakban. Kemudian media inilah yang membuat stimulan bagi pelaku untuk terangsang. Untuk akun dari G masih kita lakukan penyelidikan. Kalau untuk pelaku sendiri dengan inisial G yang merupakan mahasiswa UNR itu bagaimana kondisinya saat ini, posisinya juga apakah sudah diketahui keberadaannya? Iya, sejauh ini kita masih mengumpulkan karena prosesnya masih penyelidikan ya. Tentunya kan proses penyelidikan ini juga dalam rangka mengumpulkan alat bukti kemudian membuat terang apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Tentu nanti akan dilakukan hasil dari penyelidikan, analisa dan kemudian gelar perkara baru kita akan melangkah ke proses penyidikan. Terkait dengan pemanggilan mungkin kita belum lakukan ya, tetapi kita secara proaktif dari penyidik akan mendatangi dari pihak UNAIR atau PTN. Kemudian kita akan mengambil keterangan-keterangan yang sifatnya interogasi atau interview yang kemudian nanti kita jadikan bahan selanjutnya dalam proses penyidikan untuk pemanggilan saksi ataupun korban. Baik, biasanya dalam kasus pelecehan seksual ini korban merasa takut untuk melaporkan ataupun juga malu. Bagaimana perlindungan dari pihak kepolisian yang diberikan kepada saksi ataupun korban? Benar sekali, makanya begini Mbak Deta, kami dari Kepolisian Daerah Jawa Timur mengimbau ya, kita akan membuka posko ya. Posko yang sifatnya kita menerima pengaduan-pengaduan ataupun laporan-laporan yang tentunya nanti dalam aspek kerahasiaan tentu kita lakukan. Maka dari itu dari pihak internal kita sudah berkolaborasi dengan UNAIR atau PTN, sudah langkah yang baik dan kemudian ini untuk membuka suatu patut diduga adanya tindak pidana kan tentu harus ada keterangan-keterangan ya. Sehingga ini tidak menjadi suatu keresahan dan ini akan memberikan juga suatu masukan ya kepada pihak kampus karena juga Bapak Kapolda Jawa Timur punya program namanya Kampung Tangguh sampai dengan Kampus Tangguh. Inilah salah satu ketahanan bentuk informasi baik itu hoax, ujaran kebencian maupun juga tentang
adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila atau dan lain-lain. Ini dengan cepat dari kampus dan kemudian dari kepolisian juga sangat cepat, dan harapannya memang ini bisa diungkap dengan tuntas. Baik, untuk kasus fetis ini sendiri pasal berapa dan ancaman pidana berapa tahun yang akan dijatuhkan, Pak? Jauh sebelumnya tadi saya sampaikan, kita masih proses penyelidikan. Tentu nih otoritas penyidik dalam menentukan pasal. Hasil dari penyelidikan kita kan menemukan alat bukti kita kumpulkan, nanti kita gelar. Kita punya instrumen 2 undang-undang ya, tadi undang-undang tentang pornografi dan undang-undang ITE. Namun semuanya mendasari pada alat bukti, begitu Mbak Rita. Baik, berarti kita menunggu informasi terbaru terkait dengan hasil penyelidikannya. Terima kasih atas informasi dan waktunya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sudah bergabung bersama kami di News Siang.